setelah kita teliti dan kita kaji, Pancasila ini adalah hasil dari pemikiran yang didasari oleh keyakinan keagamaan, sehingga mereka yakin ini bisa menjadi pedoman kehidupan. Karena kalau tidak sesuai dengan keyakinan keagamaan, tidak mungkin ini dijadikan falsafah atau Weltanschauung, pandangan hidup dari bangsa kita pada waktu itu. Mohon pandangan dan pemikiran dari Romo sebagai bahan diskusi kita ke depan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Silakan Romo, 15 menit kita berikan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Krisman Damanik sebagai moderator kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang terbatas, saya akan awali dengan pidato Bung Karno yang menjadi penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beliau mengatakan bahwa pada akhirnya apakah undang-undang itu baik atau tidak tergantung siapa yang melaksanakannya. Undang-undangnya belum sempurna pun kalau berada di tangan orang yang amanah, insya Allah pelaksanaannya akan baik. Tapi undang-undang yang sempurna kayak di tangan orang yang salah, pasti pelaksanaannya tidak baik. Kalau kita mau lihat Indonesia yang sepakat tadi ya, terutama di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sepakat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebenarnya nggak ada alasan bahwa penegakan hukum di Indonesia seperti yang tadi menjadi hasil survei Indonesia Political Opinion tahun 2020 yang tidak puasnya sampai 64%. Kenapa? Karena Pancasila seperti kata ketua kita tadi Bang Bursa, itu bukan sesuatu yang baru. Dia adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Dan itulah sebenarnya yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kayaknya guru kami dengan ketua ini sama dengan Bang Busan. Yudilatif tidak guru saya soal ini. Karena dia buka sekolah Pancasila gitu ya. Itu sila pertama, bagian pertama dari pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Itu adalah implementasi dari sila kedua. Dari sila kedua itu dikristal dari kenyataan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini sila kedua Pancasila. Kemudian paragraf kedua, dan perjuangan pergerakan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan seterusnya mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah implementasi dari sila ketiga Pancasila. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya, itu adalah implementasi dari sila yang pertama. Dan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara, ya, dan seterusnya itu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu menunjukkan adanya kesamaan derajat untuk melakukan sebuah penyusunan. Itu adalah implementasi dari sila yang keempat. Dan pada akhirnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sila kelima dari Pancasila. Jadi Pancasila itu selain dia disebut di sila yang kelima, di paragraf yang keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar ini, sebenarnya dia itu terimplementasi dalam keseluruhan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya ketika ada
perubahan Undang-Undang Dasar 45 disepakati, pembukaan itu tidak dirubah. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, untuk menguatkan pidato Bung Karno tadi maksud saya, bahwa Indonesia punya visi itu di dalam paragraf atau alinea yang kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa visi Indonesia merdeka? Ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu visinya. Ada 4 misi dari negara Indonesia merdeka. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Para peserta diskusi virtual yang saya hormati, dari rangkaian penjelasan pada catatan yang kedua ini, jelas tergambar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar di Indonesia itu tidak lebih adalah penjelasan yang sangat resmi atau terjemahan yang utama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga penjelasan resmi tentang hukum di Indonesia yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Kalau kita membaca lagi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita akan mudah mengidentifikasi itu tidak lebih merupakan penjelasan atau uraian dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Karena itu kita sepakat bahwa di Indonesia Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dan sebagai seorang penceramah agama, saya sudah mengkaji sangat mendalam. Nggak ada persoalan. Kenapa? Karena setelah kita teliti dan kita kaji, Pancasila ini adalah hasil dari pemikiran yang didasari oleh keyakinan keagamaan, sehingga mereka yakin ini bisa menjadi pedoman kehidupan. Karena kalau tidak sesuai dengan keyakinan keagamaan, tidak mungkin ini dijadikan falsafah atau Weltanschauung, pandangan hidup dari bangsa kita pada waktu itu.